beberapa desa dan seperti kayak Pakuaji, kemudian ada Teluk Naga, Kosambi sampai itu di mana warga yang tinggal di sana adalah sebagian besar mereka adalah buruh. Gitu. Dan anggota GSBI, tentu saja saya juga meyakini anggota dan serikat-serikat buruh yang lain, gitu ya, itu juga tinggal di sana. Gitu. Saya mau bilang bahwa ada anggota GSBI itu juga banyak mereka yang tinggal di sekitar tadi Pakuaji, kemudian di Teluk Naga, Kosambi, Sepatan sampai yang mau ke sana. Di era Jokowi misalnya, kita kalau bilang Jokowi itu adalah boneka, ya. Boneka dari idealis, boneka dari modal, boneka dia oligarki, gitu ya, oligarki, boneka dari para tuan tanah itu tidak terbantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya sebenarnya bukan pembicara awal ya, awal. Kalau membaca dari tor yang dikirimkan tuh seharusnya itu Pak Jubur Hidayat, ya, ketua umum dari KSPSI, namun karena berhalangan tidak bisa hadir, gitu ya. Kemudian ditawarkan kepada GSBI untuk bisa mengisi sesi diskusi ini. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan GMI, gitu ya, atas kesempatan ini. Ini kali pertama saya berkunjung di markas ini, markas besar. Sesuai dengan topik yang diberikan, gitu ya, tentang peran, gitu ya, gerakan perkotaan itu terhadap perlawanan dominasi oligarki. Karena saya serikat buruh, gitu ya, saya Sekjen GSBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia. GSBI ini ada di 13 provinsi, gitu ya. Di Jawa, ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Papua Barat, gitu. Sebagai serikat buruh, sebenarnya kami sendiri itu juga punya isu sendiri sebenarnya. Isu sendiri yang juga tidak kalah krusial, gitu ya. Isu tentang kami terus lawan dari sejak rezim Orde Baru, gitu, karena kebetulan GSBI ini berdiri dari diorganisasikan dari sejak 95. Jadi dari masanya rezim Orde Baru kita terus melawan politik upah murah, gitu ya. Politik upah murah di mana kalau kawan-kawan pemuda mahasiswa yang ada di sini, gitu, kalau mengamati ada setiap musiman, gitu ya, setiap tahun itu isu-isu upah itu jadi seperti isu tahunan, ya, isu tahunan selalu ada gerakan buruh yang sangat masif untuk menuntut kenaikan upah. Itu satu. Kemudian tentang tentang melawan fleksibilitas pasar tenaga kerja karena tidak adanya kepastian kerja, gitu ya. Jauh sebelum ada Omnibus Law, gitu ya, itu sudah tidak ada kepastian kerja. Ada sistem pasar tenaga kerja itu isi hiring, isi firing, gitu ya. Mudah rekrutmennya dan juga mudah untuk pemecatannya. Apalagi setelah ada Omnibus Law, gitu ya. Ada yang nggak tahu Omnibus Law apa? Saya pikir tahu ya. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Program selain PSN itu ada Omnibus Law juga warisan dari presiden sebelumnya yang tadi disebut-sebut oleh Pak Tony dan Pak Koli tadi itu, termasuk tadi juga Bu Dedi juga menyebut itu warisannya.
setelah ada omnibus law ya kepastian kerja semakin tidak ada, apalagi sekarang khususnya untuk di sektor mereka yang bekerja di sektor tekstil, garmen, sepatu itu sekarang menghadapi ancaman PHK massal karena banyak pabrik kemudian itu tutup. Banyak pabrik selain yang relokasi ya, Jakarta pindah ke Jawa Tengah, itu beberapa di Tangerang kemudian juga relokasi ke Jawa Tengah gitu ya, ke kota-kota atau daerah-daerah yang berupah murah gitu. Itu isu sektoral di gerakan buruh yang nyata sebenarnya kayak begitu ya, dimana sebagai serikat buruh tentu saja kami punya concern, kami punya fokus ya untuk fight terhadap hak-hak yang dinyatakan oleh negara ini lewat undang-undang, lewat konstitusi dasar negara kita mengatakan bahwa setiap warga negara, artinya setiap individu kita gitu ya, individu kita itu memiliki hak atas penghidupan yang layak, memiliki hak atas pekerjaan yang layak, memiliki hak atas upah yang layak. Namun kemudian dalam implementasinya, dalam kenyataannya, hak itu semakin jauh. Hak itu tidak pernah dipenuhi oleh negara, tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan rakyat, kita sebagai rakyat itu harus berjuang untuk bisa menggapai hak tersebut. Hak yang dinyatakan oleh undang-undang, hak yang diakui, ya, itu melekat dalam diri setiap warga negara. Nah, namun demikian, meski kami sebagai gerakan buruh punya masalah, punya isu yang nggak pernah selesai, gitu ya, yang terus aja sama dan semakin meningkat, gitu ya, semakin tajam, gitu ya. Kemiskinan yang dialami buruh juga semakin mendalam, kayak begitu. Kami juga tidak menafikan bahwa ada isu-isu lain, ada kebijakan politik lain itu yang juga berkorelasi terhadap terhadap isu buruh, terhadap penghidupan buruh, terhadap kepentingan buruh. Nah, sesuai dengan topik dari diskusi ini terkait dengan soal, saya nggak akan bahas tentang soal PIK, soal aguan, soal pagar laut tadi sudah dibahas oleh Pak Tony, oleh Pak Kolit yang lebih lebih paham, lebih mumpuni dengan isu. Saya mau bilang begini, bahwa pada akhirnya terkait dengan soal ini, beberapa desa tadi yang disebutkan ada 82 desa kalau tidak salah, gitu ya. Ada beberapa desa dan seperti kayak Pakuwaji, kemudian ada Teluk Naga, Kosambi sampai itu di mana warga yang tinggal di sana adalah sebagian besar mereka adalah buruh, gitu. Dan anggota GSBI, tentu saja saya juga meyakini anggota dan serikat-serikat buruh yang lain, gitu ya, itu juga tinggal di sana, gitu. Saya mau bilang bahwa ada anggota GSBI itu juga banyak mereka yang tinggal di sekitar tadi Pakuwaji, kemudian di Teluk Naga, Kosambi, Sepatan sampai yang mau ke sana. Itu dan kami dulu punya perlawanan yang cukup panjang, gitu ya, cukup panjang ketika ada kurang lebih 3.500-an buruh warga dari desa-desa yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Mereka bekerja di satu pabrik di kota Tangerang. Terus karena kemiskinan mereka tidak punya pendidikan yang formal, gitu ya. Untuk masuk kerja mereka harus menggunakan ijazah orang lain, kemudian itu diketahui oleh perusahaan, gitu ya. Setelah bertahun-tahun, belasan tahun mereka bekerja, diketahui oleh perusahaan, mereka tidak bisa membuktikan keaslian dari ijazah yang mereka pakai untuk melamar kerja, mereka kena PHK. Ya, mereka kena PHK karena ada perusahaan pada waktu itu memberikan pilihan, gitu ya, pilihan mengundurkan diri atau dilaporkan polisi karena itu pemalsuan dokumen negara kan, ijazah kan, jadi pemalsuan ijazah. Jadi mereka sudah bekerja belasan tahun, bahkan ada sampai puluhan tahun, dari masih anak-anak sampai kemudian menikah dan punya anak, ya. Itu kita mengorganisasikan, ya. Pada saat mereka lagi aja, nyerang saja, gitu ya. Takut kalau misalnya dipidanakan, dilaporkan polisi. Jadi terima seadanya
uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu. Nah, tapi kita merasa bahwa ini tidak adil, gitu ya. Ini tidak adil. Mereka yang sudah belasan tahun, puluhan tahun menyumbangkan dihisap tenaganya, dihisap waktunya oleh perusahaan, gitu ya. Sehingga perusahaan kemudian terus mendapatkan profit, yang mengakumulasi profitnya kemudian bisa ekspansi, gitu kan. Bisa terus berekspansi dan semakin besar dari yang cuma punya satu pabrik, kemudian bisa punya dua anak cabang yang bisa dia bangun. Itu kan dari keringat buruh. Kita merasa bahwa PHK yang menggunakan ijazah palsu tadi, gitu ya, isu dari ijazah palsu tadi itu tidak adil. Sehingga dulu kita organisasikan, dan ketika kita mengorganisasikan perlawanan itu tidak hanya buruh dan juga keluarganya, gitu ya, tapi juga komunitas, komunitas warga, gitu ya, komunitas warga di mana di desa-desa di mana buruh, di mana anggota GSP yang menjadi korban PHK sewenang-wenang, PHK yang tidak disebut, gitu ya. Karena warga, gitu ya, karena tetangga, karena keluarga perlu diedukasi, gitu ya. Mereka perlu diedukasi, mereka perlu diberikan pemahaman, mereka perlu dibangun kesadaran, gitu, untuk tidak sekedar menyerah, untuk tidak sekedar menerima begitu saja, tapi melakukan perlawanan secara bersama-sama. Karena tidak mungkin berlawan itu, apalagi melawan kekuasaan modal, gitu ya. Melawan kekuasaan modal itu dengan orang perorangan. Ini yang pengalaman yang pernah kami lakukan, gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian korelasi gerakan buruh di perkotaan terkait dengan isu Klik 2 atau terkait dengan perlawanan yang dilakukan Pak Ulit dengan teman-temannya, gitu ya, sama petani, sama nelayan, gitu ya, dalam melawan melawan PSN, Klik 2, melawan oligarki, gitu. Saya nggak punya pandangan yang selain ya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Tony, gitu ya, membersamai dengan mereka, gitu. Bersama-sama dengan mereka. Saya pernah sampaikan ini ketika bulan Desember lalu, itu saya menghadiri acara Musyawarah Rakyat Banten Bersatu, ya. Musyawarah Rakyat Banten Bersatu. Saya menyampaikan itu ketika ada salah satu petani dari Ontang itu menyampaikan, Klik 2 ini, Aguan ini itu punya polisi, gitu ya. Maksudnya didukung oleh polisi, gitu. Mereka punya polisi, mereka punya bupati, mereka punya gubernur, punya DPRD, punya presiden yang mendukung Klik 2, yang mendukung Aguan. Kami petani punya siapa? Siapa yang mendukung kami? Gitu. Nah, saya pikir itu cerminan di mana saya lupa Bapak itu, gitu ya. Itu bahwa itu cermin bahwa itulah gambaran nyatanya di mana kemudian kekuasaan modal, gitu ya, kekuasaan modal atau oligarki ini itu bisa menguasai pemerintahan, bisa menguasai atau mengkontrol, mendikte kekuasaan. Seperti tadi yang juga disampaikan, misalnya gitu ya, memang tidak bisa salah kalau dari Bung Deddy disebutkan misalnya gitu. Dulu di era Jokowi misalnya, kita kalau bilang Jokowi itu adalah boneka, gitu ya. Boneka dari idealis, boneka dari modal, boneka dia oligarki, gitu ya, oligarki, boneka dari para tuan tanah, itu tidak terbantahkan, seperti itu. Karena oligarki kemudian dia untuk bisa bisa memperbesar, mengekspansi bisnisnya, gitu ya, bisnisnya, modalnya tadi, dia kan perlu ada ada dukungan sistem untuk mengamankan kepentingannya, gitu. Itu yang dilakukan oleh Aguan, itu yang dilakukan oleh oligarki, gitu ya, oligarki. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya? Selain dengan membersamai, menyambut, saya sampaikan ke di Banten itu, ya, ketika kawan-kawan petani, kawan-kawan nelayan di sini
itu berencana melakukan aksi demonstrasi untuk menolak PSN PIK 2, membatalkan mencabut PSN atas PIK 2 ke Jakarta. Gerakan perkotaan, gerakan buruh, gerakan pemuda tentu saja harus menyambut itu. Harus menyambut itu. Dan saya nggak bilang bahwa itu sekedar solidaritas. Gerakan buruh ketika kita bicara tentang PIK 2 atau kita bicara yang umum misalnya, itu tentang perlawanan terhadap perampasan tanah. Ketika mahasiswa juga kemudian bicara terhadap perlawanan perampasan tanah, ya, dari mana saja lah, tidak hanya dari siapa namanya di kabupaten Tangerang dan Serang saat ini lah misalnya, yang viral saat ini, itu bukan atas nama solidaritas kawan-kawan. Menurut saya, karena kita punya kepentingan untuk itu. Karena kalau sekedar bersolidaritas kan berarti sukarela, gitu. Kita boleh bergabung dengan mereka, kita boleh bergabung dengan mereka, kan gitu. Ya kan? Kita boleh mendukung perjuangan mereka, boleh enggak. Kita boleh turut kemudian memperhebat kampanye mereka terhadap perlawanan perlawanan yang mereka angkat, gitu ya, yang mereka gaungkan, boleh tidak, kan gitu. Itu kan solidaritas, gitu. Tapi yang saya bilang, kita berkepentingan. Gerakan buruh berkepentingan, gerakan mahasiswa berkepentingan begitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjadikan isu mereka menjadi isu kita, ya, mereka akan sendiri. Gitu. Pemuda, mungkin juga ada mahasiswa di desa-desa yang ada terancam tadi itu, atau buruh juga yang tinggal di desa-desa tadi yang disebutkan itu, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Tadi sudah disebutkan tadi oleh Bung Tony juga, sudah tergusur dari satu desa yang cuma tinggal tersisa 2 RT saja. Masa depan dari bangsa negara ini dari pemuda, kawan-kawan diwariskan tanggung jawab itu. Karena saya bilang itu bukan sekadar bersolidaritas ketika kita mau bersama dengan mereka, tapi menjadikan isu mereka, perlawanan mereka itu menjadi milik kita. Saya nggak bisa bayangkan ketika kita kemudian bersolidaritas dan dukungan kita setengah-setengah yang kita lakukan, itu kan yang sedang terjadi. Tadi Pak Poli juga disampaikan misalnya, dulu sebelum era digitalisasi, era medsos yang semakin maju saat ini misalnya, gitu ya, ketika ada isu yang semakin tinggi, gitu ya, ada perlawanan rakyat yang semakin hebat, itu kan kemudian dibikin chaos, dibenturkan, gitu ya. Dibikin ada satu gerakan tandingan untuk kemudian memukul gerakan rakyat itu. Sekarang di era digitalisasi, di era medsos yang sekarang, yang dibuat apa? Mereka kemudian meng-hire pusat sebanyak-banyaknya. Itu terjadi. Ketika Pak Koli berbicara di TV Bali yang kemudian menjadi viral, gitu ya. Setiap narasi-narasi yang dia sampaikan itu kemudian menjadi viral dan banyak kemudian memposting ulang setiap kutipan yang dia sampaikan misalnya. Ada user yang kemudian memframing bahwa Pak Khalid ini orang yang dibayar, Pak Khalid ini begini. Hal yang sama juga yang dialami oleh Pak Saididu, gitu ya. Oleh Pak Saididu ketika dia kemudian juga mengangkat tentang tentang PIK 2, gitu ya, tentang PIK 2 gitu. Juga ada banyak buser-buser yang kemudian dipakai itu untuk memframing Pak Saididu punya kepentingan untuk itu karena dia punya tanah, dia nggak mau menjual tanah itu dan segala macam seperti itu. Itu yang terjadi dan kita sebagian besar kemudian diam dengan itu, gitu. Kita sebagian besar kemudian membiarkan itu seperti itu. Tanpa kemudian untuk memperdalam, misalnya menginvestigasi, menstudi, kayak gitu ya, menstudi. Tidak akhirnya kenapa misalnya kayak rezim Jokowi dulu banyak sekali menggunakan selebriti, artis, public figure itu untuk menjadi buser yang framing, termasuk ketika Omnibus Law. Ketika ada banyak gerakan mahasiswa, gerakan rakyat menolak Omnibus Law, juga dipakai para artis, para public figure, gitu ya. Oh, Omnibus Law itu baik, Omnibus Law itu untuk membuka investasi, untuk memberikan pembangunan yang lebih baik segala macam. Maka ketika orang gerakan atau kelompok yang menolak Omnibus Law berarti menolak investasi. Menolak investasi berarti menolak pembangunan. Kan selalu dari dulu begitu. Dari sejak zaman Orde Baru juga seperti itu. Gitu. Saya dulu ketika memulai gerakan buruh, saya sampai melakukan
dilakukan ada aksi ke kantor Kementerian Tenaga Kerja di tahun 95 itu kawan-kawan. Itu aksi-aksi yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan saya atau aksi-aksi buruh pada era itu kan dianggap merusak citra pemerintah, merusak citra negara. Kan selalu seperti itu. Terus lantas kemudian kita diam saja, kan tidak. Gitu. Ya kan? Kita tidak mungkin membiarkan bagaimana yang di depan mata kita, perampasan tanah yang digunakan untuk segelintir atau sekelompok orang, gitu ya, sekelompok orang itu kita biarkan terjadi begitu ya sudahlah. Memang mungkin seperti itu situasi. Saya nggak yakin, bahkan saya yakin kawan-kawan yang hadir di sini adalah punya semangat itu, gitu ya, punya semangat itu. Bagaimana kemudian kawan-kawan juga ingin tahu apa kontribusi, apa peran yang bisa kita berikan. Hal yang sama juga yang kami lakukan. Saya tertarik kemudian ketika saya ditanya bersedia atau tidak di dalam untuk jadi pembicara dan saya mau hadir juga mengatakan begitu, gitu ya, bahwa gerakan bagaimana mendukung gerakan rakyat Banten, katakanlah seperti itu ya, dalam menolak Klik 2, terus juga mendengungkan menuntut pencabutan status PSN, benar ya? Ya, PSN gitu ya, atas Klik 2, atau mungkin juga mencabut PSN di tempat-tempat yang lain gitu. Itu nggak bisa mereka sendiri. Gitu. Kita harus memperluas gerakan kita. Ada proses yang memang harus kita lakukan. Kita nggak bisa jumping begitu saja. Diskusi seperti ini kemudian buat kita semakin tahu, tidak juga, gitu ya. Jadi perlu ada bagaimana ada konsolidasi, ada diskusi yang terus diperluas di berbagai macam titik. Dan kita punya pengalaman itu. 98, reformasi 98, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat pada era itu, ketika kemudian berhasil mengembangkan Orde Baru, kan bukan terjadi pada saat itu saja. Itu sudah dilakukan adakan gerakan-gerakan konsolidasi yang belasan puluhan tahun sebelumnya. Iya kan? Itu yang terjadi. Jadi bukan yang tiba-tiba, dia bukan gerakan yang instan, gitu. Tapi dia dihasilkan, dilahirkan dari proses konsolidasi, proses edukasi, proses gerakan dari yang kecil menjadi yang besar. Jadi seperti yang tadi juga diharapkan oleh Pak Kolit, saya pikir itu juga bukan cuma harapannya Pak Kolit, tapi juga harapan khususnya gitu ya, petani, nelayan di Banten sana, gitu ya. Pak Kolit dan kawan-kawannya itu berharap bagaimana kemudian gerakan di perkotaan, ada gerakan kelas buruh, kita ada gerakan buruh, ada gerakan pemuda mahasiswa di sini, ada RMN, ada Genwin, mungkin ada banyak lagi yang bisa kita rangkul. Itu bisa kemudian bersama dengan mereka, bahkan ketika mereka pun kemudian merencanakan, mereka jadi pada rencana, gitu ya, datang ke Jakarta, kita akan menyambut mereka dengan duka-duka kita. Maka dengan bikin mereka nggak merasa sendiri berjuang untuk itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.